Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Mas Yuwanda dengan NIM D1C12228 kelas R002. Baik, saya akan mempresentasikan penjelasan atau pembahasan tentang UAS Ekonomi Teknik. Yang dimana di sini ada asumsi, yaitu mereka menggunakan modal milik sendiri, jumlah jam kerja yaitu 5 jam per hari, jumlah hari kerja yaitu 300 hari per tahun, berat produk kemasan 100 gram, rencana kapasitas produksi 300 kg. Di sini ada kapasitas produksi tahun pertama yaitu menggunakan 40% dengan perhitungan 40 dibagi 100 dikali 300. 300 ini dari rencana kapasitas produksi, yaitu ini 300 kg, lalu diperoleh hasil 120 kg. Lalu juga ada kapasitas produksi tahun 2 yaitu menggunakan 80% dengan perhitungan yang sama dan diperoleh hasil 240 kg. Lalu ada kapasitas produksi tahun ketiga menggunakan 100%, perhitungan yang sama mendapatkan hasil 300 kg. Lalu ada harga produk atau kemasan dengan harga 2.000. Baik, di sini ada tabel investasi, yaitu ada alat texturizer yaitu banyaknya yaitu 1 unit, harga satuan 600.000 dengan jumlah 600.000. Lalu ada mesin penggiling menggunakan 1 unit dengan harga satuan 500.000. Lalu ada sealer, banyaknya yaitu 1 unit, harga satuannya yaitu 125.000. Lalu ada timbangan menggunakan 1 unit dengan harga satuan 100.000. Lalu ada instalasi listrik yaitu jumlahnya 800.000. Jadi total semuanya yaitu 2.125.000. Tabel biaya tetap, yaitu ada penyusutan alat, pemeliharaan, tingkat modal, yang dimana penyusutan alat itu 20% dengan harga satuan yaitu 1.325.000, dimana dapat 1.325.000 ya ini dari peralatan ini, dari biaya dari alat texturizer, mesin penggiling, sealer, timbangan, dari ini ya. Lalu diperoleh hasil 1.325.000, yaitu dengan jumlah 265.000. Lalu ada pemeliharaan dengan yaitu 3%, sama harga satuannya yaitu 1.325.000 dengan jumlah yang diperoleh yaitu 39.750 rupiah atau perak. Lalu tingkat modal yaitu 20% dengan harga satuan dari ini, dari 2.125.000 ini dengan jumlah yang dihasilkan yaitu 425.000 rupiah. Lalu total semuanya yaitu 729.000 rupiah, 750 perak. Lalu ada 3 tabel biaya tidak tetap, yang dimana biaya tidak tetap tidak tetap tahun 1 yaitu bahan baku 120 kg, dari mana dapat 120 kg yaitu kapasitas ini tadi, kapasitas produksi tahun pertama di sini dapat diperoleh. Lalu dengan harga satuannya itu 1.500 dengan jumlah 180.000. Lalu ada mentionin 0,6 kg dengan harga satuannya yaitu 10.000 dan jumlah semuanya yaitu 6.000. Lalu ada garam 1,2 kg
dengan harga satuannya itu 400 perak. Lalu jumlah semuanya yaitu 480 perak. Lalu ada minyak yaitu 24 liter dengan harga satuannya itu 1.500, lalu jumlahnya yaitu 36.000. Lalu ada pengemasan 6 kg dengan harga satuan 3.000, lalu jumlahnya 18.000. Ada tenaga kerja yaitu menggunakan 1 orang dengan harga satuan yaitu 2.500 dan jumlah totalnya untuk per tahun yaitu 750.000. Lalu ada listrik yaitu menggunakan 8 kWh, harga satuannya 75 perak dan untuk per tahunnya yaitu 187.200 perak. Lalu total dari semuanya ini diperoleh 1.177.680 perak. Lalu ini ada biaya tidak tetap tahun kedua, sama seperti yang di atas, yang dimana 240 kg itu dihasilkan dari 80% kapasitas bahan baku untuk persen yang 80% ya. Di sini ada bahan baku yaitu 240 kg dengan harga satuan 1.500 dengan jumlah untuk per tahunnya yaitu 360.000. Ada mentionin yaitu 1,2 kg dengan harga satuan yaitu 10.000 dan jumlah total semuanya yaitu 12.000 untuk per tahunnya. Lalu ada garam 2,4 kg dengan harga satuannya itu 400 perak dan jumlah semuanya itu 960. Lalu minyak ada menggunakan 48 liter dengan harga satuannya itu 1.500 dan jumlahnya 72.000. Lalu ada pengemasan 12 kg dengan harga satuan 3.000, jumlahnya 36.000. Lalu ada tenaga kerja menggunakan 1 orang, harga satuannya yaitu 2.500, jumlah semuanya yaitu 750.000. Lalu ada listrik yaitu menggunakan 8 kWh, harga satunya 75 perak dan jumlahnya yaitu 187.000. Total semuanya ini yaitu 1.418.160 perak. Sama untuk biaya tidak tetap tahun ketiga, sama dengan perhitungan yang ini, itu diperoleh 300 kg, bahan baku yaitu 300 kg. Lalu untuk mention yaitu 1,5 kg, garam 3 kg, minyak 60 liter, pengemasan 15 kg, tenaga kerja 1 orang, listrik 8 kWh. Yang dimana harga satuannya masih sama seperti tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga, dengan jumlahnya yaitu berbeda. Yang dimana bahan baku di sini jumlahnya 450.000 rupiah, mentionin yaitu 15.000 rupiah, garamnya itu 1.200, lalu ada minyak yaitu 90.000, lalu ada pengemasan 45.000, lalu ada tenaga kerja jadi tetap sama 750.000 dan listrik 187.200. Jadi total semuanya ini 1.538.400 perak. Untuk biaya tidak tetap tahun keempat dan biaya tidak tetap untuk tahun kelima yaitu diperoleh sama hasilnya karena menggunakan persen yang untuk 100%. Jadi tidak saya bikin tabelnya karena diperoleh juga sama dengan biaya tidak tetap tahun ketiga. Lalu di sini ada 4 produk yang dihasilkan tahun pertama, yaitu ada 120 kg, yang dimana 120 kg ini diperoleh dari kapasitas produksi ya, kapasitas bahan baku kapasitas produksi tahun pertama.
ini 120 kg. Ini untuk tahun kedua dan ini untuk tahun ketiga. Lalu diperoleh ini sama dengan 120.000 gram dibagi 100 gram menghasilkan 1200 pieces. Lalu ada tahun kedua 240 kg, hasilnya 240.000 gram dibagi 100 gram, lalu hasilnya 2400 pieces. Lalu ada 300 tahun ketiga yaitu 300 kg, 300.000 gram dibagi 100 gram menghasilkan 3000 pieces. Begitupun dengan tahun 4 dan tahun 5 karena menggunakan 300 kg juga. Tabel penerimaan yaitu di mana penerimaan tahun pertama produk konsentrat kedelai yaitu memperoleh hasil 1.200 pieces. Dari ini dimasukin ke sini ya. Lalu dengan harga satuan yaitu harga satuan dari produk itu yaitu 2.000 dengan jumlah untuk tahun pertama yaitu 2.400.000. Lalu ada penerimaan tahun kedua banyaknya 2.400. Dari sini harga satuannya yaitu sama, harga produk tersebut dengan jumlah 4.800.000. Lalu ada tahun ketiga 3.000 pieces. Dari sini yaitu hasilnya jumlahnya 6 juta. Lalu ada tahun keempat yaitu 3.000 pieces juga dengan jumlahnya 6 juta. Lalu ada penerimaan tahun 5 yaitu 3.000 pieces juga dengan jumlah 6 juta. Maaf terdapat kesalahan di sini, kurang 0 ya, seharusnya ini 3.000. Lalu di sini ada aliran kas atau cash flow, yaitu di mana penerimaan 2.400.000 yaitu dari sini, dari jumlah penerimaan tahun 1 ini 2.400.000 rupiah ini. Lalu ada tahun kedua 4.800.000 dari sini. Jadi jumlah dari ini penerimaan ini dimasukin ke dalam aliran kas untuk penerimaan ini ya. Lalu ada investasi 2.125.000 ini diperoleh dari ini, dari sini investasi dari sini ya. Nah, lalu ada biaya, yaitu di mana ada biaya tidak tetap dan biaya tetap. Biaya tidak tetap yaitu ada 1.177.680 rupiah. Lalu ada biaya yaitu untuk tahun pertama. Lalu ada tahun kedua ada 1.418.160 perak. Lalu tahun ketiga 1.538.400 perak. Tahun keempat ada 1.538.400 perak. Tahun kelima ada 1.538.400 perak. Diperoleh dari ini ya, dari sini. Ya, dari total ini ya untuk biaya tidak tetap tadi. Begitupun dengan biaya tetap. Biaya tetap nilai ini sama, yang dimana diperoleh dari sini biaya tetapnya.
Lalu ada perhitungan. Hitungannya yaitu investasi. Biaya investasi ini 2.125.000 rupiah ditambah dengan biaya tidak tetap yaitu 1.177.680 perak, lalu ditambah biaya tetap 729.750 perak, maka diperoleh hasil yaitu 4.032.430 perak. Lalu hasil ini kita kurangin penerimaan yaitu 2.400.000 rupiah. Diperoleh hasil keuntungannya yaitu 1.632.000 rupiah 430 perak. Begitupun dengan tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, yang dimana biaya tidak tetap ditambah dengan biaya tetap. Diperoleh hasil ini 2.147.910 perak, lalu dikurangin ini, maka diperoleh hasil 2.652.090 perak. Yaitu 6 present value, yaitu ada atau lebih sering disebut nilai sekarang, yaitu ada penerimaan, ada tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, dan tahun 5. Penerimaan yaitu menggunakan I sebesar 20%, ada I 30%, dan ada I 70%. Tahun pertama yaitu 400.000 rupiah, dimana hasil ini kita peroleh dari ini dari sini, yaitu dimana untuk 0%, untuk I 0% yaitu tahun 2 4.800.000 rupiah, tahun 3 6.000.000 rupiah, lalu tahun 4 6.000.000 rupiah, tahun 5 6.000.000 rupiah. Untuk memperoleh hasil ini kita membutuhkan tabel bunga ya, perhitungan dengan cara tabel bunga dengan rumus P per F, P sama dengan F per I, 1 ditambah I kali N, maka diperoleh ini. Begitupun dengan pengeluaran itu dari sini ya, hasil dari sini kita masukkan ke sini. Begitupun dengan keuntungan, hasil ini diperoleh ini tuh dari sini, keuntungan ini untuk tahun pertama. Begitupun untuk tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Pengeluaran dari ini tuh diperoleh dari sini ya. Begitupun untuk yang keuntungan tadi dari sini juga. Lalu 7 yaitu NPP, net present value. I sama dengan 0%, dimana NPP nya yaitu 1.632.430 perak. Dengan perhitungan itu nilai ini kita tambahkan ini untuk tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Ini untuk 0% ditambah lalu diperoleh hasil 8.483.360. Lalu ada I 20%, yaitu ini untuk tahun pertama tetap kita masukin di sini.
Nih untuk tahun kedua yaitu di sini 3, 4, 5, lalu diperoleh hasil 7.128.444 perak. Lalu ada I 30%, yaitu ini tetap kita masukin juga untuk tahun pertamanya 30% dari sini ya. Untuk tahun ini tahun kedua, tahun ketiga, 4 dan 5 sama kayak yang untuk seperti yang untuk I 0%, I 20% diperoleh dari sini, jadi masukin dalam sini itu. Lalu untuk I 30% yaitu hasilnya 5.620.950 perak. Begitupun dengan I 70% diperoleh hasil 2.425.324 perak. Ada IRR yaitu 20%, 5 ditambah 5.620.950 perak, yaitu diperoleh dari ini I 30% dari sini. Lalu ada ini dibagi 5.620.950 perak sama ditambah 2.425.325 perak, yaitu dari sini dikali 40%, maka diperoleh dari ini yaitu 47,6. Maka usaha ini dinyatakan layak ekonomis karena IRR lebih tinggi daripada suku bunga atau tingkat modal. Lalu ada nisbah B per C yaitu I 0%, B ini itu penerimaan, C itu pengeluaran. Dari mana dapat ini nilai ini? Maka itu dari tabel present value dari 0% ini ya. Tahun pertama ditambah tahun kedua, ditambah tahun ketiga, ditambah tahun 4, ditambah tahun 5. Ini untuk B. Lalu ini untuk B untuk 0%. Lalu ini ada untuk C yaitu pengeluaran tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun 4, tahun 5 ditambah, maka diperoleh nanti untuk 0% yaitu untuk B nya itu 25.200.000 rupiah, lalu C itu 12.984.760 perak. Maka B per C ini kita bagi hasil dari ini dibagi ini, yaitu diperoleh 1,94. Begitupun dengan 20%. B untuk penerimaannya itu diperoleh 16.932.240 perak. Untuk C itu pengeluaran 9.003.762 perak. Dengan B per C nya itu 1,72. Lalu ada I 30%, yaitu dimana penerimaannya diperoleh 14.474.160 perak. Lalu ada pengeluarannya itu 8.051.506 perak. Dengan B per C nya itu 1,63. Lalu ada I 70%, yang dimana B itu 6.699.262 perak, C nya 6.813.963 perak. Diperoleh B per C nya itu 0,68. Usaha dinyatakan layak ekonomis karena jika nisbah B per C nya itu lebih dari 1, karena yang dihasilkan ini lebih dari 1, maka dinyatakan layak ekonomis usahanya.
Lalu ada BEP penerimaan dengan rumus biaya tetap 1 dikurang biaya tidak tetap dan biaya penerimaan, dimana yaitu ini nilai ini diperoleh dari sini ya. Lalu nilai ini kita peroleh dari sini 1.538.400 perak. Lalu untuk biaya penerimaan kita peroleh dari sini 6 juta ini ya. Maka diperoleh hasil dari perhitungan BEP penerimaan yaitu 981.374. Lalu ada BEP produksi, di mana rumusnya BEP penerimaan dibagi harga yaitu 981.374, yaitu di hasil nilai ini dari sini dibagi harga itu produknya itu per piecesnya itu kan 2000, jadi diperoleh hasilnya itu 460.287. Lalu ada BEP harga dengan rumus biaya total dibagi produksi, dimana nilai ini diperoleh dari sini, untuk tahun ketiga dari sini. Kenapa dari tahun ketiga? Karena tahun 4 dan tahun 5 itu sama juga hasilnya. Jadi 2.268.150 dibagi 3.000 produksi, karena diperoleh hasil per piecesnya yaitu untuk per tahun tuh kan dapat 3.000 pieces. Total hasil untuk per tahunnya itu 3.000 pieces per produksinya. Maka diperoleh hasil 756.000,5. Lalu ada analisis sensitivitas, dimana penerimaan dengan toleransi, yaitu rumusnya penerimaan minimum dibagi penerimaan direncanakan dikali 100%, dimana penerimaan minimum yaitu 981,374, itu diperoleh dari sini BEP penerimaan. Lalu untuk ini penerimaan rencanakan 6 juta untuk tahun ketiga seperti itu tadi, dikali 100%, maka diperoleh 16,35%. Lalu ada produksi dengan rumus toleransi sama dengan produksi minimum dibagi produksi direncanakan dikali 100%. Itu nilai ini diperoleh dari ini, penerimaan ini, lalu dibagi 3.000 pieces tadi untuk produksi untuk per tahunnya dikali 100%, maka diperoleh 0,545%. Ada harga dengan rumus toleransi, harga minimum dibagi harga direncanakan dikali 100%, yang dimana hasil dari ini
256.000,0,5 itu diperoleh dari sini, BEP harga. Lalu maka 2000 ini kan harga per piecesnya yaitu 2000, jadi diperoleh hasilnya yaitu 37.802%. Baiklah, demikian hasil presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian kata, saya juga mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.